Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan selalu dan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan buat ruh junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lapas dan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar khutbah yang mulia ini, izinkan khatib tentunya menyampaikan pesan kepada hadirin jamaah sekalian, bil khusus tentunya bagi diri pribadi khatib sendiri. Mari sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang tentunya mampu melahirkan rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, serta kepada agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kurang kurun waktu 14 abad yang silam. Yakin dan percayalah, kalau kita sudah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agama Allah, tidak ada rasa berat, enggan, malas untuk melaksanakan segala perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kita. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan pertanyaan dari salah seorang sahabat dari suku Badui. Sahabat dari salah suku Badui ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, kapan terjadinya kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mendapatkan pertanyaan sedemikian rupa, Rasul tidak menjawab, tapi Rasul kembali bertanya kepada laki-laki Badui tersebut. Pertanyaan Rasulullah, apa persiapan engkau menghadapi kiamat itu sendiri? Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertanyaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, laki-laki Badui itu berkata, "Ya Rasul, aku tidak punya apa-apa, tapi aku punya rasa cinta kepada engkau dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala." Apa kata baginda Rasulullah? "Engkau akan dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang engkau cintai."
Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hadis itu Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, ibadahku tidak sama dengan aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasulullah, dan aku cinta kepada sahabat-sahabat Rasulullah, dan aku akan dimasukkan bersama orang-orang yang aku cintai meskipun ibadahku tidak sama seperti mereka. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak cara orang mengekspresikan rasa cinta. Hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana manusia yang paling mulia dilahirkan ke muka bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra Abdullah, buah hati Siti Aminah, lahir tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa banyak cara orang mengekspresikan rasa cinta, bil khusus cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika hari ini kita cinta kepada istri kita, cinta kepada kedua orang tua kita, cinta kepada keluarga anak-anak kita, cinta tersebut belum tentu mampu mengantarkan kita masuk ke dalam jannahnya Allah. Tapi yakin dan percayalah, tatkala kita di hati kita ini ada rasa mahabbah, cinta kepada Rasulullah, man ahabani kana ma'ya fil jannah, kata Rasulullah. Orang yang mencintaiku akan bersamaku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 4 hal yang perlu kita lakukan jika kita memang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kalau memang kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah pelajari balik sirah nabawiyah. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya tidak banyak di antara kita yang kenal siapa itu Rasulullah, kenal siapa keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya kenal Muhammad ibni Abdullah, ibunya Siti Aminah, itu saja sebatas. Jangan sampai kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diri kita, anak keturunan kita tidak kenal kepada siapa sebenarnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita khawatirkan adalah mereka tidak kenal dengan Rasulullah, mereka tidak kenal dengan keluarganya Rasulullah, tapi mereka lebih kenal dengan apa yang mereka tonton di televisi dan apa yang mereka saksikan lewat telepon seluler. Kenapa? Karena kita teledor memberikan pelajaran kepada anak-anak kita terkait sirah nabawiyah itu sendiri. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama dan ini harus kita lakukan buat kita, buat anak kita maupun anak cucu kita. Jangan sampai mereka tidak kenal dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, jika kita benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua, pelihara dan jaga warisan yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amraini, kata Rasulullah, aku tinggalkan 2 pusaka agung buat kalian semua. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Apabila kalian berpegang teguh pada keduanya, lan tadillu abada, kalian tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan kita kurban kebun kurma. Beliau tidak meninggalkan kita ternak onta. Beliau tidak meninggalkan kita dirham dan sebagainya. Tapi beliau, Rasul yang mulia, meninggalkan kita 2 pusaka agung, yang apabila kita berpegang teguh pada keduanya, insya Allah yakinlah kita tidak akan sesat, baik di dunia maupun di akhirat.
Apa warisan yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran dan hadis. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah merupakan mukjizat terbesar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti rasul-rasul terdahulu, mereka diberikan perangkat, mereka diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi kaumnya. Nabi Musa misalnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebatang tongkat. Dengan izin Allah, tongkat itu mampu membungkam kesombongan Fir'aun laknatullah alaihi. Tapi apa yang terjadi? Begitu berakhir periodisasi kerasulan Nabi Musa, maka berakhir pula lah mukjizat tongkat tersebut. Dan mukjizat itu hanya berlaku tatkala berada dalam genggaman Nabi Musa itu sendiri. Hari ini tongkat itu tidak lagi seperti apa yang berada pada zaman Nabi Musa. Demikian juga mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam misalnya. Dengan izin Allah, dengan asbab kalimat ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api Namrud. Namun tatkala berakhir periodisasi kerasulan Nabi Ibrahim, maka mukjizat itu pun selesai. Oleh karenanya jangan pernah mencoba baca ayat itu jika kita ingin berharap selamat dari kobaran api. Karena apa? Karena itu hanya berlaku untuk Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Berbeda dengan Al-Quranul Karim. 14 abad yang silam Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahasa Arab, diturun di bumi Arab, diterima oleh orang Arab. Coba kita lihat hari ini, berapa banyak orang yang tidak punya silsilah keturunan Arab hafal Al-Quran. Orang Batak hafal Quran, orang Jawa hafal Quran. Hampir seluruh banyak orang hafal Al-Quran meskipun dia tidak pernah menijak kakinya di bumi Arab. Ini salah satu mukjizat Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Coba kita lihat, coba kita cari kitab mana dari agama apapun yang umatnya hafal titik dan komanya selain Al-Quranul Karim. Dan jika seandainya seluruh file-file yang terkait dengan kitab suci yang ada di muka bumi ini dihapus, Al-Quran tidak akan pernah hilang. Karena apa? Karena Al-Quran tersimpan di memori anak-anak kita yang hari ini hafal Al-Quran. Dan itu mukjizat Al-Quran. Yang kedua, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hebatnya Al-Quran itu, mukjizatnya Al-Quran itu diturunkan di bumi Arab berbahasa Arab. Sampai hari ini kemanapun kita pergi, masjid yang ada, Al-Quran yang ada di Masjid Al-Iman ini, di Imam Bonjol ini, sama persis dengan Al-Quran yang ada di Turki, Al-Quran yang ada di Banda Aceh, dan Al-Quran yang ada di Sulawesi dan Kalimantan. Tak ada bedanya, cuma cetakannya saja yang berbeda. Ini bukti kedua mukjizatnya Al-Quran. Dan itu tidak berlaku dan tidak ada bagi kitab agama apapun di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu, jika kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelihara, jaga warisan yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allam. Sebaik-baik kamu itu, kata Rasul, adalah orang yang belajar dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga dan yang terakhir, kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, perbanyaklah lisan kita, perbanyaklah lisan kita berselawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita
Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Tadi dikumandangkan oleh muazzin sebelum azan. Coba kita lihat awal ayat itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat buat baginda Rasul. Baru kita diperintah, hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada baginda Rasul. Kenapa? Karena selawat yang kita ucapkan dari bumi bagan batu ini, selawat yang kita ucapkan dari Masjid Al-Iman ini, terhubung langsung dengan jasad baginda Rasulullah yang hari ini terbujur kaku di kota suci Madinatul Munawwarah. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap mudah-mudahan kelak di yaumil akhir, di yaumil mahsyar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan kiranya memberikan syafaat kepada kita, mampu berkenan kiranya memberikan seteguk air dari telaga Kausar miliknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian barangkali khutbah singkat kita pada siang hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.